Selamat datang kembali di channel Ilmu Pikiran, dan dimanapun Anda berada, saya berharap Anda sentiasa dalam keadaan sehat dan sukses. Hidup sudah cukup sulit. Anda tidak membutuhkan beban tambahan dari orang-orang yang satu-satunya tugasnya adalah menguras energi Anda seperti lintah lapar, menyabotase semangat Anda dengan komentar pedas, dan membuat Anda meragukan diri sendiri setiap kali Anda mencoba berdiri lebih tinggi. Beberapa dari mereka menyamar sebagai teman, keluarga, atau bahkan pasangan. Mereka memakai topeng kepedulian, tapi di baliknya mereka beracun. Diam-diam membunuh langkahmu, perlahan tapi pasti. Jika kamu masih mencoba bertahan pada dali, dia akan berubah. Ini seperti menancapkan paku di dasar perahu dan berharap perahu itu akan mengapung lebih lama. Tidak semua orang layak untuk dipertahankan. Beberapa orang hanya mampir untuk mengacaukan segalanya, bukan untuk menemani Anda dalam berkembang. Dan berikut adalah 10 jenis orang berbahaya yang harus Anda hindari sebelum mereka menghancurkan Anda sepenuhnya. Pertama, penyebar negativitas. Orang ini hidup dari keluhan. Bangun di pagi hari, keluhan keluar dari mulutnya. Bersantai dan berbicara tentang bagaimana buruknya dunia ini. Bahkan saat tidur, dia pasti memikirkan hal-hal yang mengganggu sebelum memejamkan mata. Orang-orang seperti ini bukan hanya pesimis, dia adalah virus emosional. Ketika kamu dekat dengannya, kamu juga akan melihat hidup melalui jendela abu-abu. Bahkan ketika kamu sangat bersemangat membangun sesuatu, dia akan berkomentar seperti yakin kamu bisa melakukannya, atau sepertinya buang-buang waktu. Dia tidak jujur atau realistis, dia hanya ingin menarikmu ke lubang hitamnya sendiri. Dan yang lebih buruk lagi, dia tidak merasa bersalah. Jika Anda merasa hidup Anda sering terasa berat, meskipun tidak ada masalah besar, cobalah perhatikan dengan siapa Anda sering mengobrol. Bisa jadi orang ini menyedot energi positifmu. Orang ini tidak akan pernah mendorongmu maju. Dia hanya akan mengajarimu cara menyerah sebelum mencoba. Jauhkan diri. Biarkan dia duduk sendirian dengan awan gelap di atas kepalanya. Kamu tidak harus mendung hanya karena kamu duduk di sebelahnya. Kedua, mereka yang selalu mengkritik dan suka menunjukkan kesalahan Anda. Kritik yang membangun itu penting, tapi orang yang selalu mencari celah untuk menjatuhkanmu bukanlah kritikus. Mereka adalah serangan pribadi yang dibungkus dengan logika. Mereka hidup dari rasa superioritas ketika bisa menunjukkan kesalahanmu, bukan dari keinginan untuk melihatmu berkembang. Dan orang-orang seperti ini sering menyamar sebagai orang yang jujur atau blak-blakan. Masalahnya mereka tidak pernah sangat peduli. Mereka tidak ada saat Anda membutuhkan dukungan, tetapi cepat muncul saat Anda terjatuh atau melakukan kesalahan. Dan alih-alih membantumu bangkit kembali, mereka menari-nari di atas reruntuhanmu, berkata, "Sudah kubilang kamu tidak membutuhkan orang seperti ini. Dunia sudah cukup kejam tanpa kamu menambahkan mulut tajam lain di sampingmu setiap hari." Orang ini membuatmu merasa seolah-olah hidupmu selalu salah. Seperti kamu tidak akan pernah cukup. Pada akhirnya kamu akan berhenti mencoba hanya karena kamu takut disalahkan. Biarkan mereka pergi tanpa kebencian. Mereka bahkan tidak pantas disebut kritikus. Mereka adalah perusak kepercayaan diri. Jauhi mereka sebelum kamu benar-benar kehilangan harga dirimu. Ketiga, orang egois yang hanya peduli pada diri sendiri. Mereka tidak akan bertanya apakah kamu lelah setelah kamu membantu mereka. Mereka juga tidak akan merasa bersalah saat Anda kewalahan karena mereka membantu mereka menyelesaikan masalah yang bahkan tidak Anda timbulkan. Bagi mereka dunia adalah satu tahap jalan. Mereka adalah pusatmu,
hanya tambahan yang diminta untuk bertepuk tangan. Anda bisa mengorbankan waktu, energi, bahkan uang Anda. Tapi jangan berharap mereka akan melakukan hal yang sama untukmu. Mereka akan memutarbalikkan cerita seolah-olah Anda egois ketika Anda mulai mengatakan tidak. Mereka pandai memutarbalikkan kata-kata untuk menciptakan narasi bahwa kamulah orang yang tidak peduli. Jika Anda terjebak dalam siklus ini terlalu lama, Anda akan kelelahan. Dan lebih buruk lagi, kamu akan mulai merasa bersalah hanya karena mencoba merawat diri sendiri. Itu bukan hubungan yang sehat, itu jebakan. Mereka memanfaatkan kebaikanmu dan pergi saat kamu kelelahan. Satu hal yang pasti, kamu bukan budak, kamu bukan pelayan batin orang lain. Jika mereka hanya ada untuk mengambil dan tidak pernah memberi, biarkan mereka pergi tanpa penjelasan. Keempat, mereka yang terluka. Tidak semua luka terlihat, tetapi semua luka, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, meninggalkan dampak. Orang yang luka, baik yang disebabkan oleh tangan maupun kata-kata, adalah manusia yang harus segera Anda keluarkan dari hidup Anda. Mereka tidak tersesat. Mereka sepenuhnya sadar apa yang mereka lakukan. Dan jika kamu terus-menerus, mereka akan merasa dibenarkan dalam perbuatan jahat mereka. Kekerasan emosional jauh lebih licik. Mereka bisa membuat Anda merasa tidak berharga, tidak mampu, bahkan bersalah atas sesuatu yang tidak Anda lakukan. Mereka membuat Anda mempertanyakan realitas. Seiring waktu, Anda kehilangan identitas. Kamu menjadi versi dirimu yang lebih kecil. Mereka mungkin maaf, tapi mereka akan melakukannya lagi. Siklusnya sama, polanya sama, dan satu-satunya alasan mereka bisa terus berlanjut adalah karena Anda memberi mereka platform untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Hubungan seharusnya tidak membuatmu berdarah baik secara fisik maupun mental. Lepaskan. Tidak perlu ada syarat atau kompromi. Kamu tidak bisa tumbuh di tanah yang beracun dan terus-menerus diinjak-injak. Kelima, mereka yang cemburu. Orang yang iri tidak akan pernah bisa melihat kebahagiaanmu tanpa merasa terganggu. Ketika kamu bahagia, mereka cemas. Ketika kamu berhasil, mereka diam-diam marah. Mereka tersenyum di depanmu, tapi menertawaimu di belakangmu. Terkadang mereka bahkan tidak ingin menjatuhkanmu secara langsung. Cukup membuatmu meragukan kesuksesanmu sendiri sudah cukup bagi mereka. Masalahnya adalah orang yang iri pandai berpura-pura peduli, tetapi di balik pujian mereka tersembunyi sinisme. Mereka mungkin merayakan kesuksesan Anda, tetapi Anda akan merasakan kedinginan di mata mereka. Mereka akan mengajukan pertanyaan yang meresap seperti racun. Apakah itu benar-benar usaha Anda sendiri, atau hanya keberuntungan semata? Berada di sekitar orang-orang seperti ini membuat Anda terus-menerus menahan diri. Kamu takut terlalu bahagia karena khawatir membuat mereka tidak nyaman. Kamu takut terlihat sukses karena khawatir menciptakan jarak. Hidupmu seharusnya tidak hanya tentang terus-menerus melindungi perasaan orang-orang yang tidak bisa berbagi kebahagiaanmu. Jaga jarak dari mereka, tidak perlu meminta izin. Orang-orang yang tulus akan bahagia saat engkau bangkit. Biarkan sisanya tenggelam dalam iri hati mereka sendiri. Keenam, mereka yang malas. Orang malas bukan hanya tidak mau bekerja, mereka juga tidak mau berubah, berkembang, atau bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Dan yang lebih buruk lagi, mereka suka menyeret orang lain ke dalam stagnasi serupa. Mereka bilang, kenapa repot-repot mencoba atau mencari alasan? Santai saja, hidup sudah ada di tanganmu. Dan pada akhirnya, kamu juga menjadi stagnan. Masalahnya bukan karena mereka tidak punya kemampuan. Mereka terlalu nyaman di tempat terendah, dan mereka ingin Anda duduk di sebelah mereka agar mereka tidak merasa rendah diri.
Mereka akan menganggap upaya Anda berlebihan, ambisi Anda norak, dan impian Anda mustahil. Meskipun mereka hanya takut tertinggal, seiring waktu, kamu bisa menjadi seperti mereka. Anda mulai menunda-nunda hal-hal penting, menjadi apatis, dan kehilangan antusiasme. Bukan karena kamu kehilangan motivasi, tapi karena kamu berada di lingkungan yang terus-menerus menuangkan air dingin untuk memadamkan api Anda. Jika Anda ingin hidup Anda naik kelas, jauhi orang-orang malas. Kebaikanmu tidak akan bisa menyelamatkan orang yang tidak ingin diselamatkan. Ketujuh, mereka yang terus mengecewakan Anda tanpa penyesalan. Merasa kecewa sekali atau dua kali adalah bagian dari hidup. Tapi kalau itu terjadi berulang kali dan tanpa rasa bersalah, itu disebut pola. Dan jika kamu masih bertahan, kamu menyalahgunakan harapan. Orang seperti ini tahu bahwa kamu terlalu baik untuk pergi. Jadi mereka menggunakannya sesuka hati. Mereka mudah meminta maaf, tetapi juga mudah mengulangi kesalahan. Dan kamu adalah orang yang terus memikul beban emosional itu. Mereka datang saat Anda membutuhkannya dan menghilang saat Anda tidak membutuhkannya. Mereka tidak belajar dari kesalahan karena mereka tahu kamu akan selalu membuka pintu. Kekecewaan berulang bukanlah sebuah pelajaran. Ini cambuk yang kamu biarkan mencambukmu berulang kali. Dan setiap kali kamu memaafkan tanpa ada perubahan atau penyesalan dari mereka, kamu sedang memperkuat ego mereka bahwa mereka tidak akan pernah kehilanganmu. Sudah saatnya berhenti menjadi korban harapan palsu. Orang yang tidak pernah menyesal tidak akan pernah memperbaiki sesuatu. Dan kamu pantas mendapatkan hubungan yang tidak harus dibangun di atas luka yang sama berulang kali. Kedelapan, manipulator. Manipulator adalah seniman realitas palsu. Mereka mengarang cerita, memutarbalikkan fakta, dan membuat Anda menjadi dalang di balik semua kekacauan yang mereka timbulkan. Mereka membuat Anda mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi, bahkan meragukan perasaan dan pikiran Anda sendiri. Kamu mungkin benar, tapi setelah berbicara dengan mereka, kamu akan merasa bersalah. Yang menakutkan adalah mereka tidak selalu kasar. Terkadang mereka perhatian, manis, tahu kapan harus lembut, tahu kapan harus memainkan drama. Tapi itu semua hanya strategi untuk mengendalikanmu. Mereka ingin Anda bergantung, mereka ingin Anda ragu-ragu membuat keputusan sendiri. Mereka ingin Anda selalu membutuhkan validasi dari mereka. Jika Anda sering merasa hidup Anda bukan milik Anda, dan setiap keputusan harus melewati lampu hijau seseorang yang mengaku mencintaimu, maka kamu hidup dalam sangkar yang dibangun oleh seorang manipulator. Mereka akan terus mengendalikan hidupmu. Satu-satunya cara untuk menghadapi manipulator adalah dengan mengabaikan semua kata-kata mereka dan menilai berdasarkan tindakan. Jika semua kata indah mereka tidak sesuai dengan perbuatan mereka, maka Anda sedang dipermainkan. Pergi sana. Kasus mereka yang selalu bersaing dengan hidupmu. Setiap kali kamu bahagia, mereka membandingkan. Setiap kali kamu berhasil, mereka mengungguli Anda. Mereka tidak pernah bisa hanya bahagia untukmu. Semuanya menjadi kompetisi. Kamu beli sepatu baru, mereka pamer tas baru. Kamu bicara tentang kenaikan gaji, mereka langsung pamer investasi. Kamu beli sepeda motor baru, mereka beli yang lebih mahal dari kamu. Bahkan jika Anda harus membayar secara kredit, orang seperti ini tidak akan membiarkan Anda menikmati kebahagiaan Anda, karena bagi mereka, kesuksesan orang lain adalah ancaman. Mereka selalu perlu membuktikan bahwa mereka lebih baik. Bahkan jika itu berarti membuatmu merasa kecil dalam prosesnya. Terlalu lama berada di sekitar mereka membuatmu tidak jujur pada diri sendiri.
Anda mulai menekan pencapaian Anda, mulai merasa tidak nyaman dengan kebahagiaan Anda sendiri karena takut memicu persaingan. Lagi pula, hidup bukanlah kompetisi, dan kamu tidak dilahirkan untuk terus-menerus membuktikan diri kepada orang-orang dengan ego yang tak terbatas. Jangan melawan api dengan api. Jangan balas mereka dengan bersaing. Tanggapi mereka dengan keheningan dan jarak. Jauhkan diri. Hidupmu terlalu berharga untuk dijadikan papan skor oleh orang-orang yang tidak pernah puas. 10. Mereka yang selalu menjadikan diri mereka sebagai korban. Ini adalah tipe orang yang selalu menjadi tokoh utama dalam dramanya sendiri tentang penderitaan. Mereka selalu punya cerita sedih. Selalu ada orang yang menyakiti mereka dan mereka tidak pernah salah. Dunia ini kejam, semua orang jahat, dan mereka hanyalah makhluk tak berdosa yang terus-menerus tertindas. Faktanya, mereka hanya tidak mau bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Awalnya kamu akan merasa kasihan. Kamu ingin membantu, kamu pikir kamu bisa menjadi penyelamat, tapi perlahan kamu akan terseret ke bawah. Mereka akan menuntut perhatian, empati, dan bahkan pengorbanan. Dan ketika kamu mulai lelah, mereka akan mengatakan kamu sudah berubah. Pada akhirnya, kamu akan menjadi seperti semua orang jahat yang pernah muncul dalam cerita mereka. Orang-orang seperti ini menguras emosi Anda, bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk terus merasa dibenarkan dalam ketidakberdayaan mereka. Mereka tidak butuh solusi, mereka butuh sorotan. Dan selama kamu berada di dekatnya, kamu akan terus menjadi penonton. Bahkan, terkadang mendukung aktor dalam versi cerita tragis mereka. Lepaskan diri Anda dari menjadi tempat pembuangan emosi. Jika seseorang tidak pernah mau bangun, tetapi selalu ingin didukung dan tidak pernah mengakui bahwa kesalahan ada pada diri mereka sendiri, maka mereka tidak membutuhkan bantuan. Dia hanya ingin bertahan pada hidupnya sambil tetap menyalahkan dunia. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang-orang yang hanya ingin menumpang, menguras energi Anda, dan mengikat Anda ketika Anda ingin terbang. Kamu bukan wadah bagi mereka untuk menuangkan racun ke dalamnya. Kamu bukan boneka yang bisa dimainkan oleh tangan-tangan yang pura-pura peduli. Kamu adalah manusia seutuhnya yang berhak untuk tumbuh, bahagia, dan menentukan jalanmu sendiri. Menjauhi mereka bukan berarti kamu buruk. Itu berarti kamu akhirnya menyadari siapa yang membawa cahaya dan siapa yang diam-diam menguras energi dari dalam tubuhmu. Terkadang satu-satunya cara untuk mencintai diri sendiri adalah dengan menjauhkan diri dari mereka yang tidak pernah benar-benar peduli. Dan ketika kamu berani melakukannya, kamu akan tahu kelegaan itu nyata. Ketenangan itu mungkin dan hidup akan mulai terasa lebih ringan karena Anda tidak lagi membawa beban yang sejak awal bukan milik Anda. Jika video ini menyentuh hatimu, tekan like, subscribe, dan bagikan kepada orang yang kamu cintai. Karena mungkin mereka juga butuh diingatkan, hidup ini singkat. Hiduplah dengan penuh makna.